Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita bisa melangkahkan kaki kita di masjid yang mulia ini, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa diberi kesehatan jasmani kita, rohani kita, untuk melangkahkan kaki kita secara bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan ini, apa yang kita laksanakan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah-langkah kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita bermunajat kepada Allah agar senantiasa keimanan kita, ketakwaan kita, keislaman kita yang masih melekat di dalam hati kita masing-masing, masih bersemayam di hati kita masing-masing hingga sampai akhir hayat menjemput kita semua. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, ada sebuah ungkapan bahwa memulai itu mudah, namun yang sulit adalah istiqomah kita. Ungkapan ini sering kita dengar, baik secara offline maupun online, di media sosial maupun yang lain. Ketika kita ingin melakukan sesuatu hal kebaikan, namun pada akhirnya, pada endingnya, kita sering menggagalkan kebaikan-kebaikan itu. Karena intinya kita akan takut karena istiqomah nantinya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, maka sesuatu yang istiqomah itu ada beberapa kriteria, ada beberapa tahapan, bahkan ada beberapa fase-fase yang harus kita lakukan agar kita tetap menjadi seseorang hamba Allah yang istiqomah di jalannya. Fase yang pertama, jika seseorang hamba Allah itu mengalami keistiqomahan dengan baik, yakni fase bertumbuh, di mana fase bertumbuh ini dimaknai dengan kualitas kita dan kuantitas kita semakin lebih baik dan lebih baik lagi.
Semisal ketika kita menjadi pribadi hamba Allah, melaksanakan atau ingin mengawali, kepingin sholat berjamaah maghrib, belum tentu kita bisa harus 5 waktu, tapi kita mulai dari awal berjamaah di masjid kita yang mulia ini, atau di masjid-masjid yang lain, atau di musola-musola yang lain. Kita mengawali dengan berjamaah sholat maghrib. Secara kualitas gerakan kita, pemahaman doa-doa yang dari mulai takbiratul ihram sampai dengan tahiyat, kita pahami dengan baik dan kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita baca. Tidak hanya ketika sholat saja, tapi di luar sholat kita sesuai dengan apa yang kita baca di sholat tersebut. Maka kualitas kita semakin terjaga dengan baik, dan kuantitas kita melalui jamaah sholat maghrib dalam 1 hari, 2 hari, sampai 1 minggu. Di minggu berikutnya kita coba berjamaah sholat isya. Di minggu berikutnya kita berjamaah sholat subuh sampai dengan duhur dan asar. Meskipun kita di masjid yang lain, musola yang lain, di perusahaan kita, instansi kita, sekolah-sekolah kita, yang penting ada tempat ibadah. Kita berusaha untuk istiqomah, bertambah kebaikan-kebaikan kita melalui sholat berjamaah. Demikian juga dengan sedekah kita. Mungkin di masjid ini, di Jumat ini kita memberikan sedekah yang luar biasa. Diawali dengan 2.000, Jumat depan 5.000, sampai dengan seterusnya. Berarti ini menandakan kualitas kita semakin baik, kuantitas kita juga semakin baik. Menandakan bahwa keistiqomahan dalam fase bertumbuh kita juga semakin lebih baik. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Fase yang kedua adalah ketika seseorang atau sesuatu itu dianggap istiqomah, maka fase yang kedua ini adalah istiqomah berkembang. Ketika sholat wajib kita, maghrib, isya, subuh, duhur, bahkan asar, kita sudah ajak rutin, konsisten, strike, lurus, maka kita tambah agar kita semakin berkembang dengan melakukan ibadah yang lain melalui sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha dan sebagainya. Ini merupakan pengembangan dalam tahap istiqomah yang berkembang. Demikian juga dengan sedekah kita. Bahkan kajian-kajian kita di masjid ini jika ada Sabtu, Minggu, pertama kita awali dengan hari Sabtu dulu. Mungkin kita pertama malu untuk mengawalinya, tapi kita yakin bahwa ketika kita mengawali tersebut, saya yakin saudara-saudara kita yang di masjid ini akan memberlakukan kita layaknya saudara-saudara yang muslim maupun seiman. Demikian juga dengan sedekah-sedekah yang lain. Ketika kita dalam bertumbuh itu 2.000, 5.000 ketika di Jumat ini, maka dalam keadaan berkembang kita minimal selain di Jumat ini bisa di kegiatan kajian Sabtu menyedekahkan sebagian harta kita, sebagian uang kita untuk diberikan kepada sesama melalui masjid atau melalui sosial-sosial yang lain. Berarti kita dalam tahap berkembang dalam keistiqomahan kita. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Dan yang ketiga, setelah kita mengalami fase bertumbuh, berkembang, yang ketiga, ketika kita sudah melakukan itu secara istiqomah, secara konsisten, maka kewajiban kita menjadi
istiqomah yang beregenerasi, di mana tidak hanya diri kita sendiri yang berjamaah di masjid ini, di musolah yang lain atau di masjid-masjid yang lain. Tidak hanya diri kita yang sedekah, tidak hanya diri kita yang sunnah dan sebagainya, tapi kita wajib mengajak generasi kita, anak-anak kita, putra-putri kita, para tetangga-tetangga kita, di mana kita menyampaikan, menforward kembali, mengajak tanpa harus merendahkan mereka, tanpa harus membuli mereka, tanpa harus mencaci maki mereka. Jadikan mereka saudara, teman sejati, teman sejawat. Apalagi generasi-generasi kita, anak-anak kita yang sekarang notabene sudah menjadi 4.0, generasi gadget semua. Ketika kita tidak mengarahkan anak kita, hanya butuh diri kita sendiri. Yang penting saya ibadah sendiri, yang penting saya sedekah sendiri, yang penting saya ikut kajian sendiri, biarlah anak-anak saya bermain game dan sebagainya. Maka tahap dan fase beregenerasi ini patut kita pertanyakan pada diri kita sendiri-sendiri. Egois kita patut kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Kita sholat berjamaah rutin 5 waktu, tapi kita tidak mengajak anak-anak kita, istri-istri kita, bahkan saudara-saudara kita, dengan cara mengajak kesantunan, kesopanan yang tawadhu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, ketika seorang hamba Allah sudah memiliki 3 fase ini, bertumbuh, sudah melakukan sesuatu kebaikan, ibadah sholat berjamaah, ibadah sholat sunnah, bersedekah, mengikuti kajian-kajian rutin baik offline maupun online, maka bagaimana caranya supaya keistiqomahan ini tetap terjaga dengan semestinya? Karena kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Bukankah kamu sesungguhnya adalah mengajak, memberitahu, menyampaikan, menginformasikan kepada mereka kepada jalan yang lurus. Maka bagaimana caranya, tekniknya kita menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah? Yang pertama adalah mencari informasi tentang keutamaan apa kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Jamaah keutamaannya, berjamaah di masjid bagaimana? Orang laki-laki harus di masjid, itu bagaimana keutamaannya? Pahalanya bagaimana? Itu yang membuat kita semangat untuk selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita tetap terjaga istiqomah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kebaikan tersebut dengan cara kegembiraan, bahagia. Meskipun dengan generasi kita yang awalnya kita paksa, kita dampingi, kita geret, kita seret anak-anak kita, meskipun mereka tidak mau, tetap harus kita laksanakan dengan cara kegembiraan. Tidak kita marahi, tapi dididik dengan cara tegas. Karena ada para ahli menyatakan ketika anak-anak kita 0 sampai 14 tahun kita melalaikan didikan kita kepada anak-anak kita, maka bersiaplah di atas 15 tahun badai akan menerjang keluarga kita. Demikian juga dengan kebalikannya, ketika kita mendidik anak itu 0 sampai 14 tahun, ajak rutin dengan harta kita, dengan uang kita, bekerja kita yang smart dalam tanda petik adalah mendidik anak-anak kita. Maka kita 15 tahun anak kita ke atas, pasti kita mengalami senyuman yang luar biasa setelah 15 tahun. Boleh kita sehari sepenuhnya
mencari uang, mencari harta, tapi mencari uang yang smart untuk mendidik anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita, menggeret anak-anak kita di masjid yang luar biasa ini atau di masjid yang lain, mengajak anak-anak kita, mencontohi anak-anak kita untuk bersedekah kemanapun, 0 sampai 14 tahun. Maka kita akan tersenyum nanti. Begitupun dengan kebalikannya, ketika tidak melalaikan anak tersebut, kita sibuk dengan harta kita, uang kita, kerjaan kita, dan kita melalaikan anak tersebut, maka tunggu saatnya kehancuran kita. Pasti uang kita, harta kita akan habis sepenuhnya untuk fitrah mereka menyimpang di atas 15 tahun ke atas. Maka manfaat yang kedua adalah tentang bagaimana kita menggembirakan kita sendiri, membahagiakan kita sendiri, kepada anak-anak kita juga, kepada istri kita juga, agar selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga adalah kita selalu membentuk komunitas-komunitas yang baik, grup-grup WA, Instagram, Facebook dan sebagainya. Kemudian kita saling memberi informasi, memberi motivasi. Barangkali kita bosan, kita lengah, kita diberi sesuatu motivasi yang luar biasa tentang kebaikan-kebaikan oleh saudara kita. Atau sebaliknya kita yang memberi motivasi tentang kebaikan-kebaikan, mengajak seperti halnya sebelum kami berdiri di mimbar tadi sudah disampaikan bahwa di Sabtu Ahad akan ada kajian. Maka kita ajak generasi-generasi kita melalui tidak hanya offline seperti ini, online, Instagram, WA dan sebagainya. Kita blast terus menerus continue. Dan yang terakhir, ketika kita bisa mendapatkan keistiqomahan agar tetap terjaga, adalah selalu melihat saudara-saudara kita yang terpapar sakit di rumah sakit, saudara-saudara kita yang mohon maaf cacat fisik dan sebagainya. Mereka kepingin sekali mengikuti kajian-kajian, kepingin sekali berhubungan sosial antara satu dengan yang lain demi kebermanfaatan, tapi mereka hanya kepingin saja, berkeinginan saja, tapi tidak bisa untuk melaksanakannya. Maka kita yang sehat, kaki kita, mata kita, tangan kita sudah diberikan oleh Allah yang luar biasa. Kalau kita tidak bersyukur, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bahkan ketika kita bertakziah atau berziarah ke makam, atau sesekali kita ke makam dan kita menghadap orang yang sudah meninggal, yang sudah dikubur dengan tanah, yakinlah ketika kita duduk mengevaluasi diri kita, yakinlah mereka berkata kepada kita bahwa la'alli arji, aku kepingin hidup lagi di dunia ini hanya untuk memperbaiki amal-amal kami. Dosa-dosa kami akan kami perbaiki dengan amal-amal kami. Maka kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup melalui mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, semua bisa bergerak. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga amal-amal kita, kita tingkatkan dengan cara keistiqomahan kita bertumbuh, berkembang dan beregenerasi. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang luar biasa, rezeki yang luar biasa, agar kita menjadi bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya dari diri kita sendiri, tapi sanak saudara kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita harus kita ajak menjadi seseorang yang istiqomah.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ghafir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.